Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas pilihan saham-saham dengan yield dividen tertinggi per sektor gitu loh ya guys ya. Nah guys, IHSG guys, akhir-akhir ini itu selalu all time high ya guys ya. IHSG all time high dengan per hari ini itu tanggal 7 Januari itu sudah di 8.944 ya. Ini tinggi banget ya IHSG. Tapi guys, memang guys ya, saham-saham yang lagi gacor, saham-saham yang lagi terbang-terbang, ini saham-saham story semua hampir ya guys ya. Saham-saham yang bagus-bagus, fundamentalnya, rajin bagi dividen ya, dividennya jumbo-jumbo juga, ini malah pada loyo, malah pada biasa-biasa aja ya. Tapi ada juga sih ya guys ya, saham-saham tertentu yang tetap ikut growth ya. Tapi memang untuk yang mengangkat ya, yang mengangkat bursa saat ini, yang mengangkat indeks saat ini, itu justru memang saham-sahamnya konglomerat dan saham-saham yang story gitu guys ya. Saham-saham story ini, saham-saham yang fundamentalnya ini sebenarnya kagak kuat. Kinerja perusahaannya ini belum naik gitu guys ya, belum bagus, tapi cerita-ceritanya banyak banget yang membuat harga sahamnya ini terbang duluan gitu loh ya guys. Guys, enaknya apa? Kita kalau investasi di saham-saham yang rutin bagi dividen ya guys ya, itu enaknya adalah kita itu tidak perlu pusing gitu guys ya. Kita tidak perlu deg-degan ya, kita tidak perlu khawatir karena memang saham-saham yang bagi dividen ini mereka menghasilkan cash flow tidak dari uang investor lain gitu guys ya, tapi dari sahamnya itu sendiri gitu guys ya. Jadi kita bisa beli lalu tidur gitu guys ya. Nanti passive income dalam bentuk dividen itu akan datang sendiri ke rekening kita gitu loh ya guys ya. Ya guys, tapi guys seperti biasa sebelum lanjut gua ngiklan dulu guys ya. Jadi channel Bang Omon-Omon sekarang ini sudah mengaktifkan gabung. Kalian bisa bergabung ya guys ya di channelnya Bang Omon untuk belajar saham lebih intens lagi gitu guys ya, belajar saham lebih intens ya. Di situ kita akan belajar saham secara intens dan kita akan bagi strategi-strategi rahasia yang tidak kita share di channel reguler gitu loh ya guys ya. Ya guys, jadi guys, untuk pilihan saham dengan dividen yield tertinggi per sektor itu gua sudah riset buat kalian ya, itu gua ada 5 sektor ya guys ya. Kita pilih 5 sektor, itu yaitu sektor energi dan pertambangan ya, lalu ya, perbankan, konsumer retail, infrastruktur, industri ya. Lalu ada juga diversifikasi ya. Diversifikasi ini sektornya campur-campur ya guys ya. Ada sektor ini guys ya, ini sektor komoditas sama Ceven ini keuangan ya, pembiayaan ya. Ya, ini alasannya kenapa kita pilih ITMG dan PTBA untuk energi dan pertambangan ini karena yieldnya ini tertinggi guys. Dua saham ini yieldnya tertinggi di sektor energi dan pertambangan gitu loh ya. Nah, kenapa kita bagi-bagi berdasarkan sektor ya? Jadi kita itu investasi itu kalau menurut Peter Lynch ya, itu kita berinvestasinya itu berdasarkan bagus untuk berinvestasi itu kalau kita pecah-pecah gitu guys ya. Kita istilahnya itu don't put your egg in one basket ya. Jadi kita perlu diversifikasi gitu loh ya. Diversifikasi ini akan membuat resiko kita lebih rendah gitu guys ya, karena akan terpecah-pecah ya. Jadi ketika ada problem di sektor pertambangan, kita masih punya perbankan, kita masih punya consumer retail, kita masih punya infrastruktur gitu loh guys ya. Jadi untuk mencah-mencah resiko kita perlu diversifikasi ya, diversifikasi di beberapa sektor gitu loh ya. Ya oke lanjut guys. Jadi untuk energi kita PTBA karena yieldnya paling tinggi sama arus kasnya itu kuat banget ya guys ya. Untuk saham-saham energi ITMG dan PTBA ini cash flow-nya ini gila banget ya. Jadi dividennya ini jumbo-jumbo terus ya ITMG dan PTBA. Dan 20 tahun terakhir ini PTBA ini tidak pernah absen bagi dividen ya. Tidak pernah skip guys ya. Kondisi hancur pun dia tetap bagi dividen ya. Kalau hancur ya kecil, tapi
tetap dividennya selalu bagi gitu ya. ITMG ini juga tidak 20 tahun terakhir karena dia baru 2008 kalau nggak salah ya. Tapi tetap ini juga sama, bagi dividennya rutin ya, bagi dividen terus setahun 2 kali tanpa henti ya, tidak ada absen. Oke, selanjutnya di perbankan, ini BMRI, BBRI ya, meskipun tahun 2026 ini perbankan kurang bagus ya guys ya menurut gua ya, tapi kalau kalian pengen nggak pusing, saham-saham perbankan ini bisa dipegang seumur hidup guys ya, nggak usah pusing-pusing, nggak usah mikirin harga naik turun, bikin kalian malah stres ya. Tungguin aja dividennya setiap tahun juga dikasih ya. BMRI sama BBRI ini setahun sekarang 2 kali semua ya guys ya. BMRI ini juga baru bagi dividen interim, nanti akan bagi lagi dividen final gitu loh ya. Untuk customer retail, kita pilih LPPF dan MPMX ya, karena yieldnya tinggi gitu loh guys ya. Yieldnya itu tinggi banget ya. Nanti kita akan lihat ya guys ya, saham-saham ini dividennya berapa aja ya. Lalu selanjutnya ada infrastruktur tuh Akra dan UNTR ya. Ini dividennya lumayan ya, tapi guys, selain ngasih dividen yang gede, 3 bulan terakhir itu sahamnya naiknya lumayan signifikan ya guys ya. Jadi kalian dapat 2 kali, dapat dividen juga dapat ya, capital gain juga dapat gitu loh ya guys ya. Selanjutnya sektor untuk diversifikasi tambahan ya, itu bisa pilih Cevin ini di bidang keuangan dan LSIP ini di sawit ya guys ya. Ini yieldnya tinggi gitu guys ya. Di luar sektor-sektor utama tadi, ini yieldnya tinggi gitu guys, 2 ini ya. Oke, kita akan lihat ya guys ya. Yang pertama guys. Nah, yang pertama ITMG ya guys ya. Dividennya 2983 ya, proyeksi ya. Proyeksi tahun ini akan 2983. Ini interimnya udah bagi ya guys ya. Yieldnya itu 13% ya untuk tahun 2026 nanti, yang akan dibagikan 2026 ya. Yang 2024 ini sudah dibagikan kemarin 14%. Jadi untuk ITMG ini potensinya 13% ya guys ya, dividennya untuk tahun buku 2025 dibagikan di 2026 ya. Dividen interimnya sih udah dibagikan, nanti finalnya tinggal di pertengahan tahun ya guys ya. Potensi totalnya itu 13,54%. Gede banget guys, 13,54%. Lu kagak usah pusing ya guys ya, lu kagak usah mikir, tahu-tahu cuan ya. Dan kalau di compounding, dividen ini juga lumayan loh ya guys ya, hasilnya ya guys ya. Kita lihat guys, PTBA ya guys ya. PTBA ini dividennya itu 332 guys ya. Potensinya 13,74% ya. Gila banget guys, gede ya 13%. Sama dengan ITMG ya. Emang sektor energi ini gede-gede guys ya. Selanjutnya di perbankan, kita cek BBRI guys ya. Bank Rakyat Indonesia ya. Memang ini sangat royal juga guys bagi dividen ya guys ya. Ya, BBRI ini kemarin bagi interim ya 137 ya. Total dividennya TTM ya, trailing 12 month itu sekitar 345 ya proyeksinya untuk tahun 2026 ini ya. Dengan dividen sebesar itu, kemungkinan yieldnya 9,34% ya. Ini gede banget ya. Untuk ukuran perbankan 9% ini sinting guys. Ini gede banget ya. Selanjutnya BMRI guys. Ya, dividen BMRI ini guys, ini baru interim ya. Jadi nggak kelihatan, belum kelihatan. Tahun lalu itu 466 ya guys ya, 9,14% ya guys ya. Gede banget ya. Ini dividen untuk 2025 tahun bagi 2026 ini baru interim. Jadi belum kelihatan ya guys ya, baru kelihatan 2%. Tapi kalau berdasarkan histori tahun lalu ini 9%. Sama dengan BBRI ya, gede banget guys. 9% ini sudah jauh sekali, hampir 2 kali lipat deposito loh ya guys ya.
Jadi ini sudah gede banget ya. Daripada kalian deposito, mending di saham-saham perbankan ya guys ya. Tinggal kalian investasi, habis itu kalau harganya turun ya bodo amat, nggak usah jual. Oke, selanjutnya di sektor retail ya. Ini saham LPPF guys. Saham LPPF ini dividennya 300 ya guys ya tahun lalu ya, kemungkinan tahun lalu itu yieldnya 15% ya guys ya. Kalau dividennya sama guys, tahun ini harga sekarang itu 17%. Ini sinting banget, ini ngalah-ngalahin energi guys ya. Ngalah-ngalahin PTBA sama ITMG guys ya. Ini sangat-sangat ekstrim ya, gede banget guys. Nah, ini memang jumbo juga nih guys ya, ini dividennya ya. 300 ini lumayan banget ya. Oke, selanjutnya ada MPMX. Untuk MPMX, dividennya tahun lalu itu 120 ya guys ya. Yieldnya 11% ya. Kalau bagi dividennya 120 lagi dengan harga sekarang itu 12% ya. Ini juga sama-sama aja dengan energi tadi, jumbo ya guys ya. Tapi untuk sektor ini guys ya, retail, untuk retail, dividen 13% ini udah sinting guys. Ini udah gede banget ya. Gede banget ya. Paling gede memang LPPF, tapi ini juga gede banget, 12% gitu loh ya. Guys ya, sinting banget ini guys. Selanjutnya di sektor industri ya guys ya. Akra. Nah ini guys, si Akra ini menariknya gini guys ya. Akra sama UNTR ini menariknya gini guys. Ya, jadi 3 bulan terakhir ini ada kenaikan harga itu 150 poin atau 13,45% ya. Selain dapat dividen, lu dapat capital gain juga gitu loh ya guys ya. Kita lihat dividennya guys, Akra. Oke, ini dividennya cepet ya guys ya. Dividennya cepet sekitar 7,75%. Kalau harga sekarang dividennya cepet lagi itu 7,91 ya. Ini lumayan ya guys ya. Memang agak kecil, tapi kan ya lumayan juga gitu loh. Dari segi harga tadi 3 bulan terakhir itu sudah naik belasan persen gitu loh ya. Selanjutnya kita cek ya United Tractor ya guys ya. Untuk United Tractor, dividennya itu proyeksinya itu di 2051. Dengan harga sekarang, dividen 2000 ini adalah di 6,5% ya. Memang agak kecil guys ya. Tapi guys, jangan salah guys ya. Saham UNTR ini guys, kalau kalian lihat guys ya, ini 3 bulan terakhir udah naik 19% ya, 5.100 poin ya, gede banget ya. Jadi ini cuan double gitu loh ya. Dividen dapat, harga juga dapat gitu loh ya, double-double gitu loh ya guys ya. Selanjutnya Cepin alias Kelipan Finance guys ya. Ini dividennya sinting juga nih guys ya. Di sektor keuangan dia itu bagi dividennya 50 ya. Di harga sekarang itu 14% ya. Ini jumbo guys ya, sangat-sangat jumbo ya. 14% di sektor finance ya, ini juga rutin ya bagi dividennya ya, cukup rutin ya, kecuali tahun 2023 ini nggak bagi, 2022 juga bagi ya guys ya, 2022 itu bagi cepet 16% ya. Ya, untuk Kelipan Finance ini juga bagus banget ya, dividennya jumbo, tapi ada resiko di mana 2023 itu dia kagak bagi ya guys ya. Jadi agak-agak kurang konsisten ya guys ya si Kelipan Finance ini, tapi dividen yieldnya jumbo juga ya. Terakhir kita cek LSIP guys ya. Ini perusahaan yang bergerak di bidang
komoditas kelapa sawit ya guys ya. SIP ini guys, ini dividennya kecil guys ya, 65% itu 5,37% ya. Kita bahas di sini, kita rekomendasikan ya, ini karena LSIP ini untuk memecah alternatif sektor lain gitu loh guys ya. Jadi jangan, supaya ada diversifikasi gitu loh guys ya. Tapi kalau melihat dirinya kecil ya mungkin porsinya kecil-kecil aja di sini gitu loh guys ya. Fokuskan ke yang jumbo-jumbo tadi ya, ITMG, PTBA, BMRI, ya, LPPF, MPMX ya, UNTR sama Akra. Ini nggak terlalu gede tapi capital gain-nya juga gede, jadi masih oke ya. Ya, oke guys. Jadi buat kalian ya yang nggak mau pusing-pusing ya mikirin saham-saham story, saham-saham yang lagi ngetrend sekarang ya, pada naiknya kenceng-kenceng ya, tidak diikuti oleh fundamental, biasanya tren itu akan tidak berlangsung lama gitu guys ya. Dalam jangka panjang tetap kembali lagi ke fundamental aslinya gitu guys ya. Tapi buat kalian yang suka main pendek-pendek ya nggak ada masalah juga gitu guys ya. Tidak ada yang salah di dunia saham ini, tidak ada yang salah. Semua tergantung preferensi masing-masing investor. Yang tidak mau pusing, tidak mau stres, maunya hidup santai, kalian bisa pilih saham-saham yang kita bahas tadi ya. Itu adalah saham-saham dengan dividen yang sangat-sangat besar per masing-masing sektor. Oke guys, kayak gitu dulu omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.